Karena di sini ada dua, teman-teman. Polisi menekan pelaku atau penjahat itu agar mengakui. Kalau di kasus Subang, menurut Danu di fakta persidangan, menekan ke Danu, intimidasi ke Danu, kekerasan fisik ke Danu, dilempar pisau, digencet oleh kaki meja agar jangan sampai mengakui. Benarkah seperti itu? Sedangkan diperiksa Danu belasan kali. Itu Tadi kan Bapak udah dengar ini kan? Fakta persidangan? udah. Menyebutkan Reza di sini. Bohong. Udah saya malas dengarnya Bang Jack. Oke, Dia berbohong 100%. Begitu capek-capeknya kita mengikuti kasus ini, mendengar adanya obstruction of justice, adanya pengerusakan TKP, adanya penghilangan barang bukti, mendengar ucapan Pak Kades kemarin tidak sesuai harapan kita semuanya, karena Pak Kades sama sekali tidak percaya dengan adanya obstruction of justice. Assalamualaikum, selamat sore. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Teman-teman, ketika saya memutar sebuah rekaman fakta persidangan di hadapan Pak Kades Indra Zainal, Pak Kades langsung buang muka karena apa? Di situ menyatakan tentang masalah hal OOJ. Nah, OOJ ini yang sudah kita bahas selama ini, yang sudah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Begitu capek-capeknya kita mengikuti kasus ini, mendengar adanya obstruction of justice, adanya pengerusakan TKP, adanya penghilangan barang bukti, mendengar ucapan Pak Kades kemarin tidak sesuai harapan kita semuanya, karena Pak Kades sama sekali tidak percaya dengan adanya obstruction of justice. Tapi dalam hal masalah itu, memang kemarin juga saya pengen ketawa. Karena apa? Dijawab lagi di akhir video oleh Pak Kades Indra Zainal. Masalah saya bertanya lah, Pak, kok kenapa lama gitu kan? Pak Kades mengatakan ya tidak ada barang bukti, terus samar-samar juga sidik jari, dan masih banyak lagi. Lalu siapa yang menghilangkan hal itu? Menghilangkan barbuk, menghilangkan sidik jari, data-data penting di TKP? Ya pasti jawabnya para pelaku, Pak Kades ini. Nanti saya akan tanya kembali kalau ada waktu, karena Pak Kades sibuk, teman-teman ya. Jadi kadang saya telepon, Pak Kades podcast yuk gitu kan. Kadang-kadang, waduh lagi sibuk nih Jack, ini lagi pengajian atau lagi di mana gitu kan. Ya namanya juga Pak Kades ya. Namanya juga kepala desa, pasti berkeliling-keliling ke masyarakat, sosialisasi segala macam itu kegiatan seperti itu. Nah, teman-teman. Jadi saya sendiri 100% percaya adanya obstruction of justice, karena tidak mungkin para pelaku ini kalau misalkan menyimak keterangan Danu ini tidak mungkin mengetahui sidik jari, tidak mungkin juga menghilangkan jejak-jejak yang begitu tidak terlihat, karena di situ kan gelap menurut dia. Di dalam sebuah fakta persidangan, ketika memukul Ibu Tuti, membantunya di situ menyebutkan Yosep, Mimin, Abi Arigi. Namun yang masih mengganjal sekarang yaitu masalah apa yang dipakai bajunya Ibu Mimin waktu itu ketika ditanya Pak Rohman Hidayat. Itu yang masih saya mengganjal. Kenapa tidak tahu apakah memakai daster, apakah memakai kerudung atau apa? Karena kan mukanya kenal. Ketika ditanya Pak Rohman, tahu mukanya, tahu itu Ibu Mimin. Nah, cuman bajunya nih yang jadi saya masih penasaran, pakai baju apa Ibu Mimin tersebut, apakah pakai gamis gitu kan. Nah, nanti kan ini bisa dianalisa ketika waktu ada sebuah CCTV, menurut yang punya CCTV cucian mobil itu, ada yang buang sesuatu ke tong sampah dan terlihat seperti perempuan. Nah, ini yang harus kita selidiki, yang harus kita ikuti lagi, atau mungkin nanti akan diputar di persidangan CCTV tersebut. Nah, gitu kan. Ini kan barangkali kalau misalkan masyarakat melihat, apalagi orang jalan cagak di sana, mengetahui tentang sosok itu kan bisa langsung disebutkan, ya kan? Seperti itu. Nah, teman-teman, saya sendiri percaya 100% adanya OOJ. Dari mana? Saya mengambil dari keterangan kepolisian dong tentunya. Siapa? Kombes Pol Surawan sudah menyatakan seperti itu. Kalau misalkan tidak adanya OOJ, tidak mungkin ada penggeledahan ke salah satu rumah perwira. Itu sudah sangat viral sekali.
Nah, namun kemarin ketika kita capek-capeknya, lagi mumet-mumetnya menyimak kasus Subang, waduh, Pak Kades mengatakan tidak percaya 100% dengan adanya OOJ, atau juga dengan adanya yang menekan Danu agar tidak mengakui. Itu kan masuknya OOJ juga ya, yang sudah kita pantau selama ini. Waduh, kok rasanya saya juga kemarin kaget juga sih, sebenarnya cuman tidak memperlihatkan kaget begitu di kamera. Cuman dalam hati saya, waduh, Pak Kades tidak percaya nih adanya tekanan seperti ini. Kan bisa saja nih Pak Kades ini kan tidak mengikuti waktu Danu berkeliling-keliling, atau mungkin juga Pak Kades ikut berkeliling-keliling waktu membawa Danu seperti itu. Nanti akan saya tanyakan kembali kalau ada waktu. Semoga Pak Kades siap untuk podcast kembali. Saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya bertanya ke Pak Kades? Karena orang pertama yang mendampingi Danu dan juga Yoris tidak ada lagi. Lalu kesininya kita mengikuti, ya didampingi Kang Heri dan langsung oleh kuasa hukumnya, kan seperti itu. Orang-orang pertama ini Pak Kades yang mendampingi Danu, jadi tahu dari awal-awal pemeriksaan. Menurut dia pun saya saksi hidup Danu ketika adanya awal-awal pemeriksaan, lalu menyebutkan penyidik-penyidiknya, kan seperti itu. Nah, Kombes Pol Surawan sudah mengatakan yaitu satu perwira polisi diperiksa terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Tentunya ini kan sudah disorot adanya kesalahan-kesalahan dalam menindaklanjuti kasus di awal-awal kejadian ini mencuat. Danu sudah berbocor di pengadilan mengatakan adanya intimidasi, adanya tekanan, adanya ancaman, bahkan digencet katanya oleh kaki meja dan juga dilempar pisau untuk tidak mengakui menurut dia. Ya, kita pun bisa menganalisa sih, ya kan, jangan langsung percaya begitu saja. Benarkah digencet meja, dilempar pisau itu agar tidak mengakui? Kalau begitu OOJ lah pelakunya. Ini kan kebalikan dalam sebuah pemeriksaan. Nah, Danu ini sudah puluhan kali diperiksa oleh pihak kepolisian. Misalkan digencet meja, dilempar pisau agar tidak mengakui. Ya, kita harus, ini hanya sebuah analisa, harus berpikir juga, masa sih digencet meja biasanya kan harus mengakui. Nah, kemarin saya sudah putar videonya, ya kan, ada bahasa kasar di situ dari penyidik. Mungkin penyidik sudah kesal juga. Ini hanya sebuah analisa, gambaran-gambaran yang sudah kita tangkap. Pasti teman-teman sudah memahami ya. Karena di sini ada dua, teman-teman. Polisi menekan pelaku atau penjahat itu agar mengakui. Kalau di kasus Subang, menurut Danu di fakta persidangan, menekan ke Danu, intimidasi ke Danu, kekerasan fisik ke Danu, dilempar pisau, digencet oleh kaki meja agar jangan sampai mengakui. Benarkah seperti itu? Sedangkan diperiksa Danu belasan kali. Ini kita harus pantau juga tentang kejujurannya. Sudahkah 100% Danu jujur? Silahkan berkomentar, teman-teman. Benarkah Danu ini memberikan sebuah keterangan di persidangan? Karena nanti para polisi ini akan dipanggil oleh hakim ke persidangan, akan disidang kembali. Ini analisa saya, akan disinkronisasi dengan keterangan Danu. Benarkah para polisi ini menekan Danu agar jangan sampai mengakui? Kalau saya itu masalah OOJ, yakin 100% ada obstruction of justice di sini, karena banyak berita yang sudah beredar di publik, adanya yang menghilangkan CCTV atau harddisknya diganti. Ini sudah beredar, sudah bukan rahasia umum lagi. Duh ya teman-teman. Nah, ini yang aneh nih. Aduh, luar biasa nih kasus Subang. Entahlah ya, entah mereka sudah jujur dan tidak. Saya memantau sangat kencang sekali nih selama ini kepada para terdakwa dan juga para tersangka ini. Sangat-sangat memantau sekali, teman-teman. Ingin melihat kejujuran mereka di persidangan. Karena yang kita ikuti sudah begitu lama kali, dari tahun 2021 sampai 2024. Bayangkan kalau mereka tidak jujur, kecewalah kita semuanya, ya kan? Nah, itu. Ngopi dulu lah.
Saya melihat dari keterangan Kombes Pol Surawan di sini sudah jelas, yaitu penyidik terus berupaya yaitu untuk membongkar kasus pembunuhan Ibu Tuti, sedangkan adanya seorang perwira polisi dari Polres Subang telah diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam mengganggu proses hukum kasus tersebut. Masalah obstruction of justice saya percaya 100% ini pasti ada. Karena kasus ini begitu mandeg, oh berarti ada gangguan nih. Ada yang menghalangi. Ada sebuah rintangan. Obstruction of justice itu saya yakin ada. Namun kalau masalah Danu digencet meja, dilempar pisau, dan kita mungkin bisa melihat sudah belasan kali diperiksa, masa sih begitu jangan mengakui nu. Udah nu, awas kalau mengakui misalkan seperti itu. Saya tembak kamu, kan seperti itu ya. Nah, apakah mungkin ini juga seperti itu? Teman-teman, kalau masalah OOJ pasti ada. Tapi ya kita kembali lagi kepada nanti persidangan lanjutan. Kita akan mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena di pengadilan ini perang antara bohong dan benar. Antara orang jujur dan orang yang berbohong. Ingat, kita adalah ingin sekali untuk keadilan kedua korban. Bukan masalah perdebatan Danu benar, Pak Yosef salah, Ibu Mimin pelaku, Abi Arigi. Intinya kita ikuti nanti keterangan seorang justice kolaborator yang akan membongkar kasus ini dengan segala kejujurannya. Kalau masalah kejujuran, ya kita sudah melihat ya, keterangan Danu tidak ada jeda. Ditanya hakim, ditanya kuasa hukum Rohman Hidayat, dia langsung menjawab tek 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 tek. Karena dia mengalami, dia ini melakukan, dia pelaku. Coba kalau orang tidak melakukan, tentunya akan lupa. Dan 97 kurang lebih adegan rekonstruksi dan juga prarekonstruksi itu sudah dilakukan. Dan itu sudah sesuai dengan apa keterangan Danu waktu BAP. Intinya kita tidak boleh untuk berdebat apapun demi keadilan kedua korban. Intinya kasus ini terkuak, terungkap semuanya, sebenar-benarnya para pelaku. Itu yang kita harapkan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti lanjutkan kembali. Pembahasannya masih banyak sekali yang harus kita analisis dan harus kita soroti tentang masalah kasus ini. Sambil ngopi, bye-bye.